Seponti adalah kecamatan di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan ini berjarak sekitar 77 km ke arah utara dari ibu kota Kabupaten Kayong Utara, yakni Sukadana. Pusat pemerintahannya berada di Desa Seponti Jaya. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah petani dan pekebun. Kecamatan Seponti merupakan daerah transmigrasi yang bermula pada tahun 1982 pada era Orde Baru. Nama Seponti sendiri diambil dari sebuah sungai yang melintas dari Desa Sungai Sepeti ke Desa Telaga Arum, UPT 9, Wonorejo, dan Podorukun yang bersebelahan dengan Desa Banyu Abang. Saat ini disebut sebagai Sungai Alam atau masyarakat Jawa di sana menyebutnya Kali Alam. Namun Kali Alam dahulunya dapat kita lihat pada peta tahun 1897 Masehi, yakni sungai yang melintas antar desa di Seponti tersebut bernama Sungai Seponti. Tepatnya di masa Orde Baru, program transmigrasi masuk ke daerah. Kemudian pertama kali dihuni oleh masyarakat transmigrasi tersebut diberi nama Seponti, yang kemudian hari berubah menjadi nama desa, yakni Seponti Jaya. Ketika pemekaran Kabupaten Kayong Utara, Seponti menjadi nama kecamatan yang menaungi beberapa desa, yakni Desa Seponti Jaya, Desa Telaga Arum, Desa Podorukun, Desa Wonorejo, Desa Sungai Sepeti, dan Desa Durian Sebatang. 80% penduduk Kecamatan Seponti merupakan warga transmigrasi, sedangkan sebagian penduduk lainnya adalah warga pribumi yang sebelumnya telah menempati daerah Durian Sebatang dan sekitarnya, di mana Durian Sebatang sendiri pada masa itu telah wujud seiring dengan Kerajaan Simpang yang dipimpin oleh seorang dari wakil kerajaan dengan gelar Panembahan Kuala. Masyarakat Seponti sebagian besar berprofesi sebagai petani, baik petani kebun, sawah, nelayan maupun peternak. Sedangkan sebagian lainnya adalah menjadi pedagang, PNS, pegawai perusahaan, dan lain sebagainya. Adapun batas wilayah Kecamatan Seponti Jaya adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Hulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Maya Karimata. Seponti Jaya pada tahun 1982 pada masa awal program transmigrasi mulai digulirkan, yang juga disebut sebagai Paket 5 yang masih tergabung dengan Desa Masbangun Kecamatan Simpang Hilir. Seponti Jaya merupakan pemukiman transmigrasi yang ditempati pertama kali. Beberapa bulan kemudian, warga transmigrasi yang lain pun berangsur-angsur memenuhi wilayah transmigrasi yang lain, seperti Paket 3, Paket 4, Paket 2, dan Paket 6. Pada tahun 1989, status unit pemukiman transmigrasi atau UPT berubah menjadi status desa. Lalu kemudian wilayah Paket 5 berubah menjadi Desa Seponti Jaya dan diikuti dengan desa-desa lainnya, termasuk Desa Durian Sebatang yang sebelumnya telah dihuni oleh masyarakat pribumi. Agus Rianto adalah kepala desa pertama kali di Desa Seponti Jaya. Lalu kemudian pada tahun 1994 diadakan pemilihan secara langsung, walhasil Darsono terpilih menjadi kepala desa dan menjabat hingga tahun 2002. Periode berikutnya Supardi terpilih menjadi kepala desa dan menjabat hingga tahun 2008. Kemudian periode berikutnya Juari terpilih menjadi kepala desa dan menjabat hingga tahun 2011. Pada tahun 1998 di masa Kabupaten Ketapang terjadi pemekaran wilayah kecamatan, termasuk wilayah Kecamatan Teluk Batang yang sebelumnya
bergabung dengan Kecamatan Simpang Hilir, sehingga Seponti Jaya dan desa-desa lainnya pada masa itu masuk dalam wilayah Kecamatan Teluk Batang. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2004 dengan dipelopori oleh Gerakan Pemuda Karang Taruna Mandiri Desa Seponti Jaya atas nama masyarakat Seponti dan sekitarnya. Pada saat itu telah dicapai kata sepakat untuk membentuk panitia pemekaran wilayah Kecamatan Seponti. Dengan berbagai perjuangan, maka tepat pada tanggal 23 Maret 2006, wilayah Seponti Jaya berubah status menjadi Kecamatan Seponti dan diresmikan oleh Haji Usman Ja'far, Gubernur Kalimantan Barat pada masa itu. Pada awal pemekaran kecamatan, Fatul Ilmi adalah camat Seponti Jaya pertama kali. Kemudian pada tahun 2007 digantikan oleh Dasman hingga tahun 2008. Periode selanjutnya diteruskan oleh Dr. Andes Waliman yang menjabat hingga tahun 2009. Dan kemudian pada 2009 hingga 2013 dijabat oleh Muridno, dan Lili Haryadi menjabat pada tahun 2014. Pada masa perkembangannya, Kecamatan Seponti Jaya pada saat ini masih terbelit dengan berbagai permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, terutama air bersih dan jalan, serta infrastruktur lainnya. Masalah lainnya yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Seponti adalah kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit untuk diolah. Walaupun kondisi lahan tidak memungkinkan, namun harus kita akui bahwa Seponti adalah jantung penghasil tanaman pangan dan kebun, hortikultura, serta peternakan. Hal ini tidak kita ragukan lagi karena pada masa sebelumnya, Seponti adalah daerah lumbung pangan dan pusat pertanian serta peternakan. Di sektor pendidikan, masyarakat Kecamatan Seponti pada umumnya telah menyadari arti pentingnya pendidikan demi masa depan. Hal ini juga dibuktikan dengan berbagai potensi yang tak terhitung dan pernah diraih oleh para pelajar di Kecamatan Seponti. Adapun fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Seponti adalah sebagai berikut: PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Dalam bidang layanan kesehatan, Kecamatan Seponti memiliki fasilitas yang cukup memadai. Di antaranya adalah Puskesmas 2 unit, Poskesdes 7 unit. Maka dengan adanya hal tersebut, layanan masyarakat terhadap kesehatan telah terpenuhi. Bupati pertama pada tahun 2008 hingga 2013, yakni pasangan Haji Hildi Hamid dan Insinyur Muhammad Saitihi, telah meletakkan dasar-dasar pembangunan bagi Kecamatan Seponti dengan sangat baik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan gratis. Di sektor ekonomi atau industri kecil dan rumah tangga, masyarakat Seponti memiliki berbagai aktivitas yang beragam, di antaranya kerajinan anyaman bambu, mebeler, pembuatan aneka makanan ringan seperti sale pisang, dodol salak, keripik ubi, dan makanan ringan lainnya. Bahkan ada satu kreativitas masyarakat Seponti yang dinilai begitu unik, yaitu produksi alat angkutan yang mereka namai dengan gerandong. Alat angkutan ini cukup melegenda dan telah didesain sedemikian rupa agar bisa sesuai dengan kondisi jalan di Kecamatan Seponti. Bahkan saat itu, gerandong telah menjadi salah satu alat angkutan alternatif bagi masyarakat Seponti. Seni budaya lokal merupakan warisan nenek moyang sekaligus ciri khas peradaban sebuah bangsa yang patut untuk dilestarikan. Begitu juga dengan masyarakat Seponti yang memiliki banyak keanekaragaman khasanah dan budaya seperti tari Melayu, kuda lumping, ketoprak, wayang kulit, pencak silat, dan tidak ketinggalan reok Ponorogo. Bahkan pada tahun 2002, kelompok kesenian reok Singoroban pimpinan dari Loso Muncul Paket 6 Desa Sungai Sepeti mendapat juara 3 tingkat nasional pada Festival Seni Budaya di Ponorogo, Jawa Timur.
Demikianlah satu kisah dari Kecamatan Seponti, yaitu kecamatan muda di Kabupaten Kayong Utara yang baru beberapa tahun berdiri. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Untuk melihat sejarah-sejarah berikutnya, Anda dapat menikmatinya di channel Kayong TV. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.